itu tidak boleh membongkar kekayaan pribadi orang, ya, apalagi hal yang terkait dengan itu belum masuk kepada penyidikan dan penyelidikan. Ya, dalam perkara penetapan Pak Lukas sebagai tersangka kasus korupsi saat ini adalah yang berkaitan dengan gratifikasi 1 miliar. Tidak ada yang berkaitan dengan transfer dana dari Indonesia ke Singapura dalam kaitan dengan judi. Oleh karena itu saya kira satu, saya peringatkan pimpinan PPATK untuk tidak masuk ke ranah yang bukan menjadi wilayah dia, apalagi dia punya kewajiban untuk menjaga rahasia pribadi, karena Pak Lukas itu belum tersangka dalam perkara-perkara itu. Pak Lukas masih disangka oleh KPK melakukan menerima gratifikasi dari seorang yang bernama Tono Laka, sehingga bagi saya apa yang disampaikan oleh saudara Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Koordinator Politik dan Keamanan Bapak Mahfud MD, menurut saya itu sudah offside. Istilah saya pakai offside, artinya bahwa itu bukan wilayah kewenangan dia untuk menyampaikan harta kekayaan orang. Menteri Polhukam bertugas adalah bagaimana menjaga agar politik hukum dan keamanan ini berjalan secara baik untuk semua dan semua masyarakat rakyat mendapat pelayanan untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan kepastian dan bisa bermanfaat bagi negara ini. Pak Mahfud MD tidak boleh masuk kepada teknis ranah penyidikan, apalagi dengan menyebut angka-angka keuangan itu. Di sini undang-undang sudah menjaga kerahasiaan itu, sehingga tidak tepat kalau PPATK atau Mahfud MD memberikan pengumuman itu. Dalam perkara yang mana? Karena yang disidik oleh KPK hari ini yang sudah jelas-jelas adalah gratifikasi 1 miliar. Bagaimana bisa saudara Mahfud menjelaskan hal yang tidak masuk dalam sengketa perkara ini? Sehingga lagi-lagi kami tetap berpandangan akhirnya bahwa ini yang saya bilang dalam tulisan saya, ini yang namanya gerakan sistematis, terstruktur dan masif untuk merusak kehormatan dan nama baik pemimpin Papua Lukas NMB. Kenapa? Orang belum dinyatakan tersangka dalam perkara itu diumumkan. Harusnya dijelaskan tentang penetapan tersangka, penerimaan gratifikasi 1 miliar, bukan hal-hal itu. Saya menganggap bahwa Pak Mahfud ini tidak mendapat data yang akurat. Saya perlu sampaikan supaya jelas. Pak Lukas NMB sudah mendengar pernyataan Mahfud MD. Pak Lukas NMB mengatakan Jakarta panik. Kenapa Jakarta panik? Karena apa yang disampaikan Pak Mahfud itu tidak benar. Dari mana Pak Gubernur punya uang 500 miliar, hampir setengah triliun? Uang dari mana diambil Pak Lukas itu? Padahal Pak Lukas sama sekali selama ini tidak terlibat dalam proyek-proyek Papua. Dan harus diingat bahwa semua pekerjaan pembangunan proyek di tanah Papua itu berjalan. Sehingga uang dari mana? Uang siluman dari mana itu datangnya itu? Saya boleh mengkonfirmasi ini karena Pak Lukas kemarin sudah memberitahukan kepada saya bahwa apa yang disampaikan oleh Mahfud MD adalah tidak benar. Karena Pak Lukas tidak pernah tahu itu ada uang itu. Dari mana uang itu? Ambil uang dari mana asal usulnya? Ini yang kita katakan, kita menyayangkan sikap Menko Polhukam yang membuat statement tanpa melakukan pendalaman tentang masalah ini. Hukum itu dia harus logis, dia harus sesuai dengan akal sehat. Kalau Pak Lukas NMB mengambil uang 500 miliar dari sini, itu artinya bahwa sebagian besar proyek tidak jalan di sini. Tapi ternyata apa? 8 tahun berturut-turut sampai tahun ini Gubernur Lukas NMB mendapatkan, pemerintahan Lukas NMB mendapatkan WTP, dan besok Pak Lukas dipanggil ke Jakarta untuk menerima itu. Sehingga dari data mana sekali lagi Pak Mahfud membuat statement itu? Saya menyayangkan Pak Mahfud sebagai ahli hukum yang kita hormati membuat statement yang tidak masuk akal, ceroboh, kurang hati-hati. Apalagi
dia tidak mengurusi teknis perkara, dia tidak mengurusi, ini tugas penyidik KPK, bukan tugas dia mengumumkan orang punya harta kekayaan. Kalau begitu Pak Mahfud juga umumkan dong harta kekayaan pejabat yang lain dong, jangan cuma Pak Gubernur aja, Lukas NMB, semua dong yang di Jakarta itu, ya. Mungkin ada yang lebih fantastis lagi, tapi yang lagi-lagi kita mau katakan bahwa apa yang disampaikan dalam konferensi pers kemarin oleh Pak Mahfud dan PPATK adalah tidak benar, apalagi judi online 500 miliar, bukan 50 miliar deh, 500 miliar. Pak Gubernur membantai. Dia katakan, Roy, saya ambil uang dari mana? Uang itu banyak sekali. Kalau naik pesawat itu mungkin 5 kontainer kan? Itu sudah Papua sudah goyang. Kalau uang dari Bank Indonesia Papua ini keluar 500 miliar. Ini yang tidak masuk akal. Pak Gubernur mengatakan menyayangkan Pak Mahfud yang membuat statement harusnya dalam tata etikanya harus mengkonfirmasi dulu kepada orang yang dituduh. Selama Pak Lukas belum menjelaskan, dia tidak boleh membuat statement itu. Apalagi KPK belum masuk dalam penyidikan itu. KPK baru masuk urusan 1 miliar gratifikasi. Kira-kira begitu.